Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Imade Dharma Sucipta SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang berbahagia. Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Nimade Indira Mayoni, selaku perwakilan dari kelompok 4, sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Sebelum memulai presentasi, berikut saya perkenalkan nama anggota dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nimade Indira Mayoni, selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Nika R. Kemeran Putri, selaku pembicara pertama. Perkenalkan, nama saya Tia Kristiana, selaku pembicara kedua. Perkenalkan, nama saya Inyoman Andrian Wahyu Ananda Putra, selaku pembicara 3. Perkenalkan, nama saya Igede Dwi Prasetya Guna Putra, selaku pembicara 4. Susunan acara pada presentasi kami adalah pembukaan, penyampaian materi, tanya jawab, serta penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita mulai presentasi di pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kita memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi penyampaian materi. Dalam hal ini, kelompok 4 akan menyajikan materi tentang kosakata secara bergiliran. Maka dari itu diharapkan teman-teman sekalian untuk menyimak jalannya diskusi dengan seksama, sembari menyiapkan tanggapan, masukan, maupun pertanyaan. Serta demi kelancaran jalannya presentasi, diharapkan pula kepada teman-teman untuk mematikan mikrofon, namun tetap mengaktifkan fitur kamera. Baiklah, sesi presentasi ini kita mulai. Kepada pemateri dari kelompok 4, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku pembicara pertama untuk menyampaikan materi mengenai kosakata. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya NKDR Kemeran Putri dengan NIM 2115613023. Berbicara mengenai kosakata, tentunya tanpa kita sadari, kita sudah memiliki banyak sekali kosakata. Sebenarnya kosakata itu apa sih? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata merupakan pembendaharaan kata, atau dapat kita simpulkan sebagai himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang yang merupakan bagian dari suatu bahasa. Kosakata itu juga merupakan salah satu aspek kebahasaan yang penting dan perlu diperhatikan guna kelancaran dalam berkomunikasi menggunakan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Ada beberapa tokoh bahasa yang menyampaikan definisi dari kosakata itu sendiri, seperti tokoh Sucipto. Sucipto menyampaikan ada 4 definisi kosakata. Yang pertama, kosakata merupakan semua kata yang berada dalam suatu bahasa. Yang kedua, kekayaan kata yang dimiliki oleh pembicara atau penulis. Yang ketiga, kata yang dipakai dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah daftar kata yang disusun seperti kamus yang disertai dengan penjelasan singkat dan praktis. Nah, setelah kita mengetahui apa itu definisi dari kosakata, kita juga harus mengetahui kaidah dari kosakata itu sendiri. Ada 4 kaidah kosakata. Yang pertama, kata baku. Nah, kata baku itu sendiri merupakan kata yang sudah distandarkan atau diacu pemakaiannya. Kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku itu juga biasanya digunakan dalam berkomunikasi secara formal, baik itu secara lisan maupun tulisan. Nah, ada beberapa ciri-ciri dari kata baku. Yang pertama, bukan berasal dari bahasa daerah atau bahasa asing. Yang kedua,
bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Dan yang ketiga, tidak mengandung makna ganda atau rancu. Nah, yang kedua ada kata lazim. Kata lazim merupakan kata yang sudah dikenal oleh banyak orang atau dapat dikatakan kata yang sudah familiar. Kata lazim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata yang sudah biasa digunakan, menjadi kebiasaan atau umum digunakan. Dan yang ketiga ada kata hemat. Kata hemat merupakan kata yang tidak berlebihan atau mubazir. Bahasa Indonesia yang baik dan benar menuntut penggunaan bahasa yang hemat, artinya tidak dilebih-lebihkan. Contohnya, kata agar dan kata supaya. Kata agar dan kata supaya itu sendiri tidak boleh disatukan dalam satu kalimat. Agar artinya tidak mengandung makna ganda atau bahkan kata itu menjadi rancu. Dan yang terakhir adalah kata cermat. Kata cermat merupakan pemilihan kata yang sesuai dengan arti dan fungsinya. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan adanya kata yang bersinonim. Artinya, kata yang memiliki makna yang sama, namun belum tentu memiliki distribusi pemakaian yang sama. Sekian dari pemaparan saya mengenai definisi dan kaidah kosakata, dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya, pembicara 2, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan oleh moderator. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rika Kristiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kosakata. Kosakata dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada kosakata dasar. Kosakata dasar adalah kata yang tidak mudah berubah atau bisa dikatakan sedikit kemungkinan diambil dari bahasa lain. Yang termasuk ke dalam kosakata dasar, yang pertama ada istilah kekerabatan. Misalnya ayah, anak, nenek, kakek, paman, dan bibi. Yang kedua ada nama-nama bagian tubuh. Misalnya ada kepala, rambut, lidah, dan sebagainya. Yang ketiga ada kata ganti yang merujuk pada diri atau petunjuk, misalnya saya, kamu, dia, kami, kita, mereka, ini, itu, sana, sini, dan sebagainya. Yang keempat ada kata bilangan, misalnya 1, 2, 10, 100, 1.000.000, dan sebagainya. Yang kelima ada kata kerja, misalnya makan, belajar, bekerja, minum, tidur, pergi, dan sebagainya. Yang keenam ada kata keadaan, misalnya suka, duka, lapar, haus, dan sebagainya. Yang ketujuh ada kosakata benda, misalnya kursi, gitar, penggorengan, tanah, matahari, dan sebagainya. Yang kedua ada kosakata umum. Kosakata umum adalah pemendaharaan kata yang bersifat umum yang dipergunakan oleh setiap orang pada umumnya. Kosakata umum juga merupakan kosakata yang sudah meluas ruang lingkup pemakaiannya dan dapat menaungi berbagai hal. Contoh kosakata umum yaitu meja, motor, mobil, dan makanan. Yang ketiga ada kosakata spesial. Kosakata spesial adalah pemendaharaan kata yang khusus digunakan untuk di dalam bidang pekerjaan, profesi, atau ilmu pengetahuan tertentu. Contoh kosakata spesial yaitu autonomium yang berarti respon imun tubuh yang menyerang jaringan atau organ tubuh sendiri. Yang keempat ada kosakata aktif dan pasif. Kosakata aktif adalah kosakata yang sering dipakai dalam berbicara atau menulis, sedangkan kosakata pasif adalah kosakata yang jarang dipakai, tetapi biasanya digunakan dalam dunia sastra, khususnya penulisan puisi. Adapun contoh dari kosakata aktif dan pasif. Kosakata aktif contohnya ada bunga, kembang, matahari, angin, hati, jiwa. Dan sedangkan kosakata pasif contohnya ada puspa, kusuma, surya, mentari, bayu, pewana, kalbu, dan sukma. Yang terakhir, bentuk kosakata baru. Kosakata baru ini muncul disebabkan adanya sumber dalam dan sumber luar bahasa. Sumber dalam bahasa diartikan sebagai kosakata swadaya bahasa Indonesia sendiri. Swadaya tersebut dapat berwujud
pengaktifan kata-kata lama, pembentukan kata-kata baru, penciptaan kata-kata baru, dan pengakroniman. Sedangkan sumber luar merupakan sumber yang berasal dari kata-kata bahasa lain. Bahasa Indonesia masih perlu menyerap, baik kata-kata daerah maupun kata-kata asing, dengan tujuan sebagai yang pertama ada kata-kata serapan. Digunakan untuk menyatakan rasa hormat, halus, dan sopan. Yang kedua, ada kata-kata serapan digunakan mengisi kekosongan atau kerumpangan kosakata bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada kata-kata asing perlu diserap untuk memudahkan pengalihan antar bahasa karena bersifat internasional. Berikut materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan untuk pembicara 3. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Jadi, kali ini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai fungsi pengajaran kosakata. Berikut ini beberapa fungsi pengajaran kosakata di sekolah. Yang pertama yaitu mengajarkan untuk berbicara baik dan sopan. Dan yang kedua, meningkatkan rasa cinta pada budaya sendiri. Yang ketiga, membantu kelancaran proses komunikasi. Keempat, meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Dan yang kelima, menambah pengetahuan pada pembendaharaan kata. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada pembicara 4. Baik, terima kasih atas waktunya. Manfaat pengajaran kosakata. Setelah fungsi pengajaran kosakata sudah tercapai, tentu terdapat manfaat yang diperoleh dan pengajaran kosakata. Berikut manfaat dari pengajaran kosakata. Yang pertama, kata-kata menjadi lebih sopan dan beretika. 2. Pergaulan lebih harmonis, terbebas dari konflik. 3. Budaya mengakar semakin kuat dan tahan lama. 4. Mampu berkomunikasi dengan berani, lantang, dan tidak ragu-ragu. Yang kelima, pola pikir menjadi jernih. Sekian pemaparan presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Berikutnya, kita memasuki sesi tanya-jawab. Pada presentasi kali ini, saya akan buka 3 penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Dan kepada teman-teman yang nantinya ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari pemakalah, saya persilahkan. Baik, sekarang kita memasuki sesi penutup. Bapak dosen yang terhormat serta teman-teman yang berbahagia, dari pemaparan dan pembahasan materi mengenai kosakata tadi, dapat ditarik kesimpulan diantaranya, kosakata adalah pembendaharaan kata atau kekayaan kata atau himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang entitas lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kaidah kosakata terdiri dari 4, yaitu kata baku, kata lazim, kata hemat, dan kata cermat. Jenis kosakata yaitu kosakata dasar, kosakata umum, kosakata spesial, kosakata aktif dan pasif, serta bentukan kosakata baru. Serta terdapat juga fungsi dan manfaat pembelajaran kosakata. Kepada yang saya hormati Bapak Imade Dharma Sucipta SPD MPD, serta teman-teman yang berbahagia, demikianlah kegiatan presentasi kami pada pagi hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan yang terjadi. Demikian saya akhiri. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.